sore saat ini kita kembali berjumpa dengan mengikuti PA ya. Jadi kita mengikuti PA 2 kali seminggu dan di minggu pertama ini kita mau melangsungkan PA dan harapan kami semua guru-guru KKR agar adik-adik di rumah boleh mengikuti PA. Boleh dipanggil temannya yang dekat-dekat rumah ya. Seperti kami lihat Dinan dan Ginta, dia memanggil Joshua dan Fania, nggak apa-apa ya, biar supaya lebih ramai ya. Tapi tetap harus physical distancing ya, jaga jarak. Nah, hari ini kita mau ber-PA. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau kembali puji Tuhan. Anak sekolah minggu tahu semua ya lagunya, Sekolah Minggu Paling Yahud. Nah, gimana ini ya lagunya? Kita bernyanyi Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah Minggu Paling Yahud. Gimana anak-anaknya? Imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah Minggu Paling Yahud. Gimana? Puji Tuhan lagi, kita mau merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, tidak henti-hentinya Tuhan berikan kasih-Nya kepada kita. Kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Kita boleh sambil bertepuk tangan, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Bagaimana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, kita mau persiapkan diri kita ibadah untuk PA. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, buat kesehatan dan kesempatan kepada kami semua, sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk bisa beribadah PA kami pada saat ini ya Tuhan. Sebentar kami telah menaikkan puji-pujian kami, mari Tuhan yang berikan kami sukacita, mari Tuhan yang mengajari kami, mari Tuhan yang senantiasa hadir, sehingga kami boleh lebih semangat lagi untuk ber-PA pada saat hari ini. Ya Bapa, kiranya sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga yang tuntut kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami buka
ibadah ini di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, saatnya kita akan angkatkan pujian kita kembali. Kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Ini kira-kira harus berdiri di guru. Oke, Biar lebih semangat lagi kita ya. Ya. Ikuti kakak Ika doanya ya. Ya. Kita pakai gerakan, adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, kita boleh duduk kembali sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik di rumah boleh siapkan Alkitabnya, karena kita mau belajar firman Tuhan setelah ini. Kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Iya, sampailah kita kepada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, karena sampai pada saat ini pun kami tetap merasakan berkat Tuhan yang tetap Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam PA KKR GBKP Jalan Teguh Umar. Berkuasalah Roh Kudus Tuhan di hati kami semuanya yang akan mendengarkan firman ini. Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman itu ya Tuhan, Engkau yang memperterjemahkannya di dalam kehidupan kami, sesuai dengan kemampuan kami bisa mengartikan firman yang akan diperdengarkan kepada kami pada hari ini, sehingga kami menjadikan firman-Mu itu sebagai sumber kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, terkhusus di dalam situasi COVID-19 yang pada saat ini menjadi salah satu ketakutan kami, menjadi salah satu kekhawatiran kami. Tapi kami percaya kuasa Tuhan akan menjaga dan membentengi kami, sehingga ketakutan kami itu akan Tuhan gantikan menjadi sukacita, karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Berkuasalah Tuhan atas firman-Mu yang akan kami baca
sehingga firman-Mu itu seperti kami jadi membuat rumah di atas dasar yang kuat. Itulah harapan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Melalui firman ini di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada PA kita kali ini diambil dari kitab Perjanjian Lama yang tertulis di Mazmur 92 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 92 ayat 1 sampai ayatnya kelima. Tuhan hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Sampai sedemikian yang menjadi firman Tuhan. Tema kita yaitu menceritakan kasih Tuhan melalui nyanyian. Salam anak-anak kami semua. Iya, kami percaya hari ini anak-anak kami tetap masih bisa bersuka cita. Kita tadi sudah angkat pujian kita ya kepada Tuhan. Anak-anak, siapa yang sering bernyanyi? Iya, pasti jawaban yang sudah anak-anak kami jawab dari rumah, Bu, saya juga suka bernyanyi, saya sering bernyanyi ya. Siapapun kita, pasti kita sering bernyanyi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, nyanyian adalah ungkapan ya. Ungkapan satu perasaan yang dialami oleh seseorang, yang kalau itu dinyanyikan, kita akan merasakan seseorang itu sedang merasakan sesuatu sesuai dengan lagunya ya. Jadi kalau adik-adik sering bernyanyi, selama ini mungkin adik-adik merasa ya udah nyanyi-nyanyi gitu aja Bu, senang-senang gitu aja Bu, sehingga kadang-kadang adik-adik sendiri kurang bisa menikmati lagu itu, ya kan? Iya. Padahal ternyata nyanyian itu adalah ungkapan. Kalau kita maknai setiap lagu, liriknya, di situ kita bisa melihat dan merasakan kira-kira apa arti dari nyanyian itu. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya menyanyi itu harus kelihatan juga dari ekspresinya. Supaya bagaimana terungkap apa yang tertulis di dalam lirik lagu itu harus digambarkan melalui ekspresi. Contoh, kira-kira bisa enggak kalian baca apa lirik lagu yang akan saya nyanyikan? Ketika saya nyanyikan, saya bernyanyinya seperti ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya, di tengah gelombang dunia menakutkan. Iya. Kira-kira ketika saya menyanyikan lagu itu terbaca enggak? Apa kira-kira makna dari lagu yang saya nyanyikan? Karena apa? Ekspresinya tidak kelihatan.
yang keluar dari lagu itu. Nah, kalau kita lihat tadi dari nats bacaan kita di Mazmur 92, adik-adik tahu ini adalah isi ungkapan perasaan pemazmur yang dituangkannya di dalam satu lagu karena dia banyak punya pengalaman iman hidup bersama Tuhan. Ya. Dia banyak punya pengalaman iman hidup bersama Tuhan. Dia tuangkan ke dalam syair lagu sehingga lagu ini dipakai di dalam ibadat mereka. Itu dia. Ketika pemazmur merasakan bagaimana Allah menyertai hidup mereka, tadi kalau kita lihat mulai dari pagi-pagi ketika matahari terbit, pemazmur sudah ungkapkan lagu bagaimana dia rasakan karena penyertaan tangan Tuhan ketika dia tidur malam dan dibangunkan pada besok pagi. Dia bernyanyi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Jadi ekspresi ketika menyanyikan lagu itu pun tidak dengan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kalau seperti itu cara kita mengungkapkan lagu itu, tidak ada di situ penjiwaan kita ketika kita menyanyikan lagu itu. Nah, oleh karena itu adik-adik, kami kadang-kadang guru-guru ini sering melihat ketika adik-adik menyanyikan lagu-lagu pujian ketika kita ibadah. Coba adik-adik ingat dulu sekarang, kalau guru kami bawa lagu pujian di kebaktian, kira-kira berapa persen yang betul bernyanyi dari hati? Ya. Tidak semua ternyata kita bernyanyi dari hati untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang sampai gurunya bilang, mana suaranya? Mana suaranya? Orangnya 50 tapi suaranya suara 10 orang. Karena apa? Tidak dari hati, melainkan bernyanyi dengan setengah hati, nggak kelihatan. Tidak seperti apa yang diharapkan oleh Mazmur 92 ini tadi. Mazmur 92 tadi mengatakan pujian tersebut bertujuan memberitakan dan menyaksikan segala perbuatan Tuhan. Tadi kan sudah saya bilang, dia banyak punya pengalaman iman dengan Tuhan. Ini untuk remaja, mungkin untuk balita dan anak kecil belum bisa kali ya merasakannya. Tapi untuk anak tanggung dan anak remaja, saya boleh sampaikan kepada anak-anak, ibu sudah bisa merasakan bahwa kalian juga banyak punya pengalaman iman dengan Tuhan. Nah, bagaimana kalian ungkapkan pengalaman iman kalian itu kepada Tuhan? Melalui lagu pujian. Pemazmur sudah tuangkan itu di dalam Mazmur tadi. Memberitakan dan menyaksikan. Jangan-jangan anak-anak ibu nanti pun nggak tahu ya, nggak punya rasa. Sehingga ketika disuruh bernyanyi gitu tadi, padahal adik-adik kalau boleh rasakan, kalau adik-adik itu bernyanyi dari hati, ketika adik-adik itu punya persoalan berat, lagu itu bisa menambah kekuatan adik-adik. Ketika adik-adik punya rasa ketakutan dan ingin minta pertolongan, lagu itu bisa memberikan semangat bagi adik-adik. Ini contoh. Pernah nggak adik-adik
hati ya. Mungkin mamanya pernah sakit atau papanya sedang sakit. Kita itu bisa tuangkan melalui lagu pujian kita. Kita boleh nyanyikan mujizat itu nyata. Jadi dengan lagu yang dinyanyikan mujizat itu nyata menambah keyakinan bahwa Allah mampu memberikan kesembuhan buat bapak, buat mama, buat kakak, buat adik yang sedang sakit. Nah, itu kalau menyanyikannya dari hati. Kan itu yang dikatakan Mazmur tadi. Mungkin adik-adik juga pernah punya ketakutan. Pasti dalam sesuatu hal ada rasa ketakutan di dalam hati kita. Melalui pujian bisa menghilangkan rasa ketakutan kita tadi. Karena kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan memberikan pertolongan kita kepada kita. Kuasa kesaksian Dia, ibre Tuhan bangun tiap jam. Setelah selesai adik menyanyikan lagu tersebut, ada kekuatan baru di dalam hati adik-adik. Kalau menyanyikannya dari hati. Yang jadi masalah selama ini kan seperti apa yang kakak sampaikan, bahwa nyanyian yang kita nyanyikan selama ini hanya sekedar bernyanyi. Tadi tema kita menceritakan kasih Tuhan melalui nyanyian. Melalui tema ini supaya anak-anak kami punya pengalaman bernyanyi di dalam ibadah. Artinya setelah Mazmur 92 ini diperdengarkan kepada adik-adik, ketika kita bernyanyi di dalam ibadah, tidak ada lagi kita bernyanyi dengan setengah-setengah hati. Ketika kita mau mengucap syukur, ekspresikanlah bahwa kita memang punya pengalaman hidup bersama Tuhan, bahwa Allah yang sudah memberikan berkat kepada kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Iya, diungkapkan. Dan adik-adik bisa merasakan memang bahwa apapun yang kalian miliki pada saat ini, itu semua berkat dari Tuhan, pemberian tangan Tuhan. Ya mungkin melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua. Paling tidak ada satu perasaan yang menyatakan bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan melalui nyanyian tadi. Mulai dari terbit matahari, kata pemazmur tadi. Dan ketika adik-adik di dalam ibadah, ketika ada pengakuan dosa, adik-adik memang merasa bahwa adik-adik mohon ampun kepada Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari perbuatan dosa. Dan ketika kita menyanyikan lagu pengampunan dosa, di dalam Yesus, tergambar dari ekspresi kita juga bahwa kita mohon pengampunan dosa. Itu bernyanyi dari hati, minta ampun, mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi bernyanyinya pun bukan di lebih Yesus aku, ya. Tidak demikian. Jadi melalui pengakuan dosa itu pun tergambar dari nyanyian yang kita nyanyikan, kita betul-betul minta mohon ampun kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada satu keyakinan yang diungkapkan melalui pujian kita bahwa firman itu adalah penerang, menjadi pelita. Pelita itu kan terang. Karena kalau kita berjalan di dalam terang, apapun yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena setiap anak-anak terang, semua apa yang dia kerjakan dilihat oleh Tuhan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang kita tuangkan melalui pujian kita tergambar, dan itulah isi, ya. Menyanyi itu adalah mengungkapkan isi hati melalui pujian. Jadi kalau nyanyinya setengah-setengah, nggak terungkap deh apa isi dari nyanyian tersebut. Ketika kita memberikan persembahan sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Ya. Betul-betul kita tadi merasakan bahwa apa yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan, dan saat ini akan kupersembahkan. Dan ketika aku memberikan persembahan, aku harus jujur, aku harus adil, aku harus taat. Bentuk ketaatanku kepada Tuhan terungkap melalui pujian. Itu yang dilakukan oleh pemazmur di dalam Mazmur 92 ini. Dia ungkapkan itu semua di dalam nyanyian kepada Tuhan. Memberitakan kasih Tuhan melalui nyanyian. Pernahkah kita bernyanyi memberitakan kasih Tuhan kepada dunia ini melalui pujian? Bagaimana adik-adik bisa memberitakannya kalau adik-adik ketika menyanyikannya tidak dari hati, tak tergambar? Ya, ya. Itu yang diharapkan melalui Mazmur ini. Nah, kakak mau bagi kelompok sesuai dengan diskusi kita pada minggu ini. Ini nanti Kak, kita suruh anak-anak ini untuk mengirimkan melalui video call, ya, kepada kita, dan akan apakah nanti di FB, ya, FG KKR Rumput Teguh Umar. Untuk anak remaja ini kami suruh anak-anak untuk mencari satu lagu pujian ketika anak-anak kami punya persoalan berat di dalam kehidupannya. Bagaimana anak-anak kami nanti bisa mengekspresikan lagu tersebut sehingga ketika anak-anak kami menyanyikan lagu tersebut tergambarlah bahwa anak-anak kami ini punya pergumulan berat tetapi tidak putus asa. Sebab ada satu keyakinan melalui pujian tadi bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, ini untuk kelas remaja, catat ya. Ya adik-adik ya, catat. Untuk anak kelas remaja, cari satu buah lagu. Lagu tersebut liriknya menceritakan tentang adik-adik itu punya persoalan yang berat. Sehingga kalau ketika adik-adik menyanyikannya, kelihatan juga ekspresinya bahwa adik-adik itu memang menyanyi dari hati. Nah, untuk kelas anak kecil, anak tanggung, karena mungkin anak balita belum bisa kita inikan. Untuk anak kecil, anak-anak kami mencarikan satu buah lagu ketika anak-anak kami ini punya rasa ketakutan ketika mau menghadapi ujian, ketika berpergian, tapi di dalam kendaraannya itu supirnya ngebut-ngebut sehingga ada rasa ketakutan.
atau mungkin pernah berjalan di dalam perjalanan yang gelap. Adik cari lirik lagu yang mengungkapkan bahwasanya adik-adik itu sedang merasa ketakutan menghadapi ujian, bisa enggak ya, naik kelas enggak ya, lulus enggak ya, nilainya bagus enggak ya, atau aku bisa enggak ya mengerjakan ini ya, berhasil enggak ya. Dan adik-adik harus nyanyikan nanti ya melalui video tersebut. Adik-adik nyanyikan sehingga kelihatan juga ekspresinya, kelihatan adik-adik itu sedang bernyanyi dari hati. Ya, itu untuk anak kecil. Nah, untuk anak tanggung, adik-adik anak tanggung ini mencari lirik lagu ketika anak-anak kami sedang khawatir. Khawatir. Ini nanti mamaku punya uang nggak ya? Ini aku bisa nggak ngerjakannya ya? Kurang pede, khawatir. Cari lagu liriknya yang isinya kira-kira menceritakan tentang kekhawatiran ya adik-adik, tapi melalui lagu tersebut adik-adik rasakan bahwa ada Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Dan adik nyanyikan juga dengan ekspresi adik-adik. Nah, itu harapan saya. Sehingga melalui Mazmur 92 ini, nanti ketika kita sudah mulai kebaktian, persekutuan kita lakukan lagi seperti biasanya ke gereja. Kami tidak lagi melihat adik-adik bernyanyi dengan setengah hati. Kami sudah bisa melihat bahwa ketika adik-adik bernyanyi, adik-adik nyatakan bahwa lagu pujian yang sedang adik nyanyikan itu merupakan pengalaman iman yang sudah adik dapatkan. Itu harapan kami. Sehingga kami tidak lagi lihat jumlah anak kami cuma 4, anak kami 15, 20, tapi lagunya hanya 4 orang yang kedengaran. Tapi ekspresinya juga harus kelihatan sama seperti pemazmur tadi. Sehingga nyatalah bahwa melalui pujian kita beritakan, kita saksikan bagaimana baiknya Tuhan itu buat kehidupan kita. Itu yang diharapkan melalui tema ini. Sampai sedemikian, berkuasalah Roh Kudus Tuhan untuk memperterjemahkannya di dalam kemampuan kita untuk bisa mendengarkan firman ini. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga buat firman yang sudah Bapa perdengarkan kepada kami pada saat ini. Kami tadi sudah melihat bagaimana pemazmur bernyanyi untuk Tuhan. Bagaimana pemazmur memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang bisa dia tuangkan melalui puji-pujiannya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menyanyikan lagu pujian tersebut dengan gendang, dengan kecapi, dengan apapun itu Tuhan, itu merupakan pujian, kesaksian dari pemazmur di dalam kehidupannya, hidup bersama Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan kepada kami melalui Mazmur 92 ini, supaya anak-anak kami pun ketika mereka bernyanyi, mereka boleh ekspresikan lagu tersebut sesuai dengan permintaan isi lagu tersebut. Ketika anak-anak kami bernyanyi, mereka boleh bernyanyi dengan hati dan boleh bernyanyi betul-betul hanya untuk memuliakan nama Tuhan, memberitakan bagaimana kesaksian hidup mereka hidup bersama Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan untuk kami lakukan ketika kami menyanyikan lagu-lagu pujian kami kepada Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Sampailah kita pada persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan ucapan syukur kita bernyanyi sejuta.
Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sudah memuji-puji Tuhan. Kami sudah belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa ajari kami seluruhnya anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, terkhusus KKR Rukun Jalan Tengku Umar. Tuhan yang berkati seluruhnya adik-adik kami ini. Biarlah Bapa, kami boleh mengekspresikan diri kami dengan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya itu semua karena kehendak Tuhan. Dan melalui pujian kepadamu kami yakin kalau Tuhan tetap menemani kami, melindungi kami di setiap apapun yang kami lakukan. Ini pengharapan kami Tuhan, buat guru juga yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Mari Tuhan, Kau yang senantiasa tambah-tambahkan kesehatan, begitu juga hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ibu guru kami ini boleh lebih lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Ini pengharapan kami Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan juga kami mohon Tuhan yang terima agar boleh berguna bagi gereja Tuhan dan terkhusus buat pelayanan KKR kami. Ini pengharapan kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita kembali ke rumah kita, di rumah saja, efek udah lama mau ketemu guru. Nah, buat adik-adik, sebelum kita menerima mengucapkan pertolongan Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu, Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Minta dage ras-ras. Oh Bapa kami di surga, gelapun diperbagi amin. Ramin ini rajandu, selamin pratendu ibas doni da bagi di surga. Berikanlah kami akan cukup ibas waris eda. Alami salah kami, bagi alami kami salah empat kami. Olamin kami ibabak kami kubas percobaan, tapi olamilah kami hidup silat nari, sebab tangkap semada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, si dengan dekatnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa. Kepada PA ini bisa dilakukan.